Brother, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Lentera Sabda yang berbahagia. Kembali pada hari ini, Senin 22 April 2024. Renungan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Tentang bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu bagi domba-domba dan gembala. Apa yang membuat sebuah pintu itu menjadi istimewa? Apakah dari bentuk atau modelnya? Tentu bukan. Yang membuat pintu itu menjadi istimewa adalah fungsinya. Pintu dapat membawa kita ke tempat yang ingin kita tuju. Yang perlu kita lakukan adalah mencari, menemukannya, membuka serta masuk melaluinya. Seperti itulah pula yang dipesankan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu bagi domba-domba dan gembala. Nah, pintu bagi domba-domba, syarat yang utama untuk menjadi domba-domba yang diselamatkan, yang menemukan padang rumput, yang merupakan sumber kehidupan bagi domba adalah masuk melalui pintu itu. Karena Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yohanes bab 10 ayat 9. Apakah kita telah menemukan pintu itu di dalam hidup kita? Mungkin dengan cepat kita akan mengatakan atau menjawab, "Ya, tentu. Siapa yang tidak mengenal Yesus?" Tapi pertanyaan yang harus kita renungkan kemudian adalah, apakah kita telah masuk melaluinya? Ataukah saat ini kita masih berdiri termangu di depan pintu itu, menimbang-nimbang apakah merupakan pilihan yang baik untuk masuk melalui pintu itu? Ataukah mungkin masih ada cara lain yang mungkin lebih baik lagi? Atau mungkin juga sebelah kaki kita saat ini masih berada di luar dan sebelah kaki kita yang lain sudah berada di dalam pintu tersebut. Maka para sahabat Lentera Sabda yang saya kasihi, Yesus berpesan bahwa setiap orang harus masuk melalui pintu itu. Itu berarti Yesus bukan hanya ingin kita menemukannya, tidak cukup hanya sampai di situ saja. Mengetahui tentang Yesus sekedar dari namanya atau wajahnya atau dari kisah-kisahnya. Tetapi Yesus ingin kita mengambil inisiatif, tergerak, maju, menghampirinya dan masuk melaluinya. Masuk melaluinya berarti mengenalnya lebih dalam dan dengan menyeluruh, menghidupkan pribadinya melalui pribadi kita sendiri. Juga melalui sikap dan juga tingkah laku kita dalam kehidupan keseharian kita. Lalu yang berikut, pintu bagi gembala. Domba-domba selalu berkumpul membentuk sebuah kawanan. Tetapi biasanya mereka tidak berjalan sendirian. Ada seorang gembala yang berjalan di depan mereka, menuntun mereka, yang memanggil namanya, memanggil mereka agar mereka mengikutinya, mencari mereka ketika mereka tersesat, menggendong mereka jika mereka membutuhkan, dan menuntun mereka kepada rumput yang hijau. Domba-domba membutuhkan gembala yang baik. Maka para sahabat Lentera Sabda yang saya cintai, semoga kita semua, baik itu para gembala maupun para domba, mampu masuk melalui pintu yang Yesus tentukan itu, yakni melalui dirinya sendiri. Melaluinya, Sang Juru Selamat